Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Makassar bersama saya Ramaditya Domas. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Waspada aksi begal di Kota Makassar, seorang pedagang bakso kehilangan ratusan ribu usai diancam busur parah. Nasib malang dialami seorang karyawan toko di Makassar, uang ratusan juta rupiah hasil penjualan raib dirampok maling. Ya, lagi dan lagi akibat jalan rusak, warga Toraja Utara terpaksa menandu jenazah yang meninggal dunia ke rumah duka. Ya, kita ke informasi pertama. Sebuah sepeda motor terbakar usai mengisi BBM di sebuah SPBU di Kota Makassar. Melihat api berkobar, pengendara motor yang panik langsung menjatuhkan kendaraannya. Peristiwa kebakaran di pagi hari ini di Kala Selapang. Dengan alat pemadam ringan atau APAR, petugas berupaya memadamkan api yang membakar sebuah sepeda motor di SPBU Talang Pasang, Rapocini, Makassar, Rabu kemarin. Api pun muncul dari bawah mesin usai pengendara motor mengisi BBM jenis Pertalite. Motor itu didorong sama si pengendara itu. Didorong, ternyata ada percikan api. Sudah ada api-api kecil. Setelah itu dia pukul-pukul pakai sendalnya. Api itu tidak mati, malah membesar. Kaget, dia buang itu motornya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun pengisian bahan bakar sempat dihentikan karena motor yang terbakar berada di dekat mesin dispenser BBM. Raisa Abu melaporkan dari Kota Makassar. Ya, sementara seorang pedagang bakso yang tengah berjualan di Kota Makassar menjadi korban pembegalan dua pria berboncengan motor. Korban tak berdaya dan kehilangan uang ratusan ribu rupiah akibat ancaman busur parah. Polisi menciduk satu persatu pemuda di tempat berbeda di Kota Makassar. Bahkan diantaranya berupaya kabur ke semak belukar saat petugas menangkapnya. Keduanya menjadi tersangka perampasan uang terhadap seorang tukang bakso yang tengah berjualan di kawasan Beringkanaya. Dalam rekaman CCTV, korban tak berdaya dan harus kehilangan uangnya ratusan ribu rupiah lantaran diancam dengan busur panah. Selain menjebloskan kedua tersangka ke tahanan, polisi juga menyita barang bukti berupa anak panah yang digunakan untuk mengancam korban. Turun action dari motor, kemudian dia bentangkan busurnya, kemudian dia sampaikan mana uang, akhirnya diambillah uang yang ada di laci gerobak korban, yaitu sebanyak 150 ribu. Jadi modusnya ini sebenarnya karena tidak ada ekonomi. Jadi uang yang dia gunakan itu, uang yang diambil dia gunakan untuk minum di rokok. Sementara di Kabupaten Goa, Jalan Romang Polong, Sumba Opu, aksi teror pembusuran juga terjadi. Dalam rekaman kamera pengawas, warga berlari menyelamatkan diri usai dikejar seorang pria membawa busur panah. Tak hanya teror pembusuran, pelaku juga mengacungkan senjata tajam dan meneriaki warga. Diketahui pelaku merupakan anggota geng motor bernama Balkos. Geng ini sering melakukan konvoi kendaraan bermotor dan terlibat aksi judi dan balap liar. Video yang viral di media sosial yang sama-sama kita ketahui adanya seorang pemuda yang melakukan pengancaman dengan menggunakan anak panah atau biasa di Makassar dikenal dengan menggunakan busur. Dan dari hasil wawancara terhadap warga sekitar diperolehlah informasi bahwa IR telah diamankan di Polsek Rapocini. Mendapat laporan warga, polisi bergerak cepat dan kini pelaku sudah ditangkap. Polisi juga terus menyelidiki aktivitas geng motor Balkos yang sangat meresahkan masyarakat Goa. Raisa Abu dan Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar dan Kabupaten Goa. Ya, seorang karyawan toko grosir di Kota Makassar menjadi korban perampokan bersenjata tajam. Akibatnya, uang ratusan juta rupiah hasil penjualan raib digondol pelaku.
Rekaman kamera pengawas memperlihatkan korban baru saja masuk ke rumah majikannya di Jalan Anuang, Kota Makassar. Tak lama berselang, pria bermasker mengetuk pintu sambil menodongkan senjata tajam ke arah korban. Diduga karena takut, karyawan toko grosir itu langsung membuka pintu dan pelaku masuk mengambil kardus berisi uang ratusan juta rupiah. Pada saat masuk ke dalam rumah atau baru masuk ke dalam pagar, korban ini diikuti oleh seseorang. Kemudian kita lihat dalam gambar bahwa yang pelaku ini kemudian menutup pintu. Nah, setelah pintu dibuka, pelaku menghunus parang dan mengarahkan kepada korban sambil mengambil dus yang diduga berisi uang senilai 400 juta rupiah. Hingga Rabu siang, perampokan tersebut masih dalam penyelidikan polisi. Dari hasil pemeriksaan CCTV, kini polisi telah mengidentifikasi pelaku. Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Ya, sementara itu belasan pelaku pembunuhan dan pemerkosaan seorang wanita berusia 18 tahun di Pinrang akhirnya tertangkap. Aksi keji para pelaku pun berujung jeruji besi. Sebelas pelaku kasus pembunuhan dan pemerkosaan seorang wanita berusia 18 tahun di Kabupaten Pinrang akhirnya ditangkap polisi Rabu kemarin. Para pelaku ini sebelumnya melakukan aksi keji terhadap korban usai mengkonsumsi miras dan obat-obatan terlarang. Peristiwa itu terjadi pada 3 April lalu di sebuah rumah kontrakan Komplek BTN Kelurahan Salo. Korban dianiaya lalu diperkosa pelaku berinisial CA hingga meninggal dunia. Dari hasil otopsi, ditemukan luka pada bagian kepala dan lebam sekujur tubuh korban. Untuk motifnya, pelaku ini nafsu di dalam TKP pertama, si inisial C. Melakukan perlawanan, akhirnya inisial C ini memukul kepalanya dan dibenturkan di tembok. Kini polisi masih melakukan pengejaran terhadap 3 pelaku lainnya. Perbuatan keji ke-11 pelaku kini berujung di jeruji besi selama 15 tahun. Sementara di Kabupaten Goa, polisi menggerebek tempat persembunyian 2 pelaku pencurian sepeda motor. Kedua pelaku yakni Samir atau Andong dan Randi. Keduanya ditangkap setelah polisi menerima laporan dari warga mengenai keberadaan mereka di rumah tersebut. Dari hasil penyelidikan, kedua pelaku telah beraksi di 12 lokasi berbeda yang tersebar di wilayah Goa, Makassar, Pangkep, dan Baru. Tindak pidana curanmor, di mana para pelaku ini melakukan aksinya di Kabupaten Goa dan beberapa kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Berarti lintas kabupaten? Ya, benar sekali. Pelaku ini lintas kabupaten melakukan aksinya pencurian kendaraan bermotor di beberapa kabupaten yang dianggap oleh pelaku bisa dengan mudah dan cepat apabila telah mengambil kendaraan dapat dijual atau ditukar dengan sesuatu. Kini kedua pelaku curanmor terancam hukuman 9 tahun penjara. Suardi Gatang dan Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pinrang dan Goa.